Akhirnya Sri Mulyani buka suara usai isu mundur jadi Menteri Keuangan. Rumah dijarah, saya disumpah. Akhirnya Sri Mulyani buka suara usai isu mundur jadi Menteri Keuangan mencuat ke publik. Diketahui Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga menjadi salah satu sosok yang turut menjadi incaran massa. Bahkan rumah Sri Mulyani diketahui juga turut menjadi bahan jarahan massa pada Minggu, 31 Agustus 2025, dini hari. Setelah rumah dijarah, isu Sri Mulyani mundur sebagai Menteri Keuangan tampak viral di media sosial. Akhirnya Senin, 1 September 2025, Sri Mulyani pertama kali buka suara usai rumah dijarah dan diisukan mundur sebagai Menteri Keuangan. Melalui Instagram resminya, Sri Mulyani pun mengungkap maaf hingga harapan untuk Indonesia. Dalam pengakuannya, Sri Mulyani menyatakan bahwa membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik, tulis Sri Mulyani. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa sebagai pejabat negara, ia telah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 serta seluruh undang-undang yang berlaku. Bahkan menurut dia, penyusunan undang-undang dilakukan secara terbuka dan melibatkan pemerintah, DPR, DPD, serta partisipasi masyarakat. Karenanya, bila publik merasa tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU, dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi, tulisnya. UU disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan. Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU, dapat dilakukan judicial review, sangat banyak, ke Mahkamah Konstitusi. Bila pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Lanjutnya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan bahwa tugas negara harus dijalankan dengan amanah, integritas, profesionalisme, transparansi, serta menjunjung larangan terhadap praktik korupsi. Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom, empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia, tegasnya. Terakhir, Sri Mulyani menyatakan permohonan maaf atas kekurangan yang saat ini terjadi. Dia bilang akan memperbaiki secara berkala. Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus-menerus, ucap dia. Sementara itu dalam postingan tersebut, Sri Mulyani terlihat tidak menyinggung isu yang menyebutnya akan mundur sebagai Menteri Keuangan. Diketahui Sri Mulyani disebut mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan dan sudah menghadap Presiden Prabowo. Ada yang menyebut Sri Mulyani menghadap Presiden Prabowo untuk menyerahkan surat pengunduran diri, sementara versi lain menyebut Prabowo yang memanggil Sri Mulyani ke Hambalang. Mengenai kabar mundurnya Sri Mulyani ini, fakta pun tampak diungkap oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Secara tegas Airlangga membantah Sri Mulyani mundur dari jabatannya itu. Tidak, kata Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Airlangga memastikan Sri Mulyani hadir dalam rapat kabinet yang digelar hari ini. Ada. Tadi ibu ada di dalam ikut rapat, ujar dia.